Hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk belajar dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Tertulis di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itulah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Saya meminta kepada saudara-saudara untuk tolong saya dari beberapa permintaan saya pagi hari ini. Saya minta saudara-saudara konsentrasi dulu. Tatap mata saya. Serius ini. Ulang. Konsentrasi. Tatap mata saya. Serius tatap mata saya. Tapi kenapa ada yang lihat ke sana? Yang benar saya ada di sini atau di sana? Saudara boleh pikir, saya ada di sini atau ada di sana? Aneh juga. Tapi kenapa orang cenderung melihat ke sana dan bukan ke sini? Yang ini lebih penting dari yang itu. Tapi banyak orang menaruh perhatian ke sana. Kenapa? Orang butuh sesuatu yang lebih jelas. Apalagi kalau dia jauh. Tapi apakah yang ini tidak ada, yang itu ada? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada. Kenapa itu barang ada? Karena saya ada di sini, masuk di situ, tempatnya kosun itu, baru keluar di sini. Yang lebih penting ada di sini, tidak di sana. Bayangkan kalau orang berpikir yang lebih penting di sana, bagaimana ibu pendeta bisa kawin dengan yang di situ? Hanya bayangan itu. Yang asli ada di sini. Apakah diragukan keaslian di sini? Saya kira tidak. Yang asli memang ada di sini. Sebenarnya ini yang ingin saya katakan kepada kita tentang apa yang kita cari. Tentang bagaimana belajar yang benar dari Tuhan. Pengenalan yang tentang Tuhan yang benar. Orang merindukan sesuatu sungguh-sungguh nyata. Tanpa sadar dia justru makin jauh daripada sesuatu yang benar. Kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar sesuatu dari Maria Magdalena ketika Yesus menampakkan diri kepada.
Siapa Maria itu? Maria itu adalah seorang yang pernah Yesus sembuhkan karena kerasukan 7 roh jahat. Lukas pasal 8 ayat 2. Setelah dia disembuhkan, dia tahu bahwa Yesus begitu berarti bagi dirinya. Dia membangun hubungan yang baik dengan Yesus. Dia cari Yesus. Hubungan itu luar biasa. Di puncak dari hubungan itu, tiba-tiba Yesus terpaksa diambil secara tragis dari hubungan mereka. Dia sedih sekali. Dia susah sekali. Cerita Alkitab mengatakan karena dia begitu susah tapi rindu sekali berjumpa dengan Yesus, walaupun Yesus sebenarnya sudah tidak ada lagi secara fisik. Pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus. Ada yang menarik dari pernyataan Alkitab itu. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Pagi-pagi sekali. Waktu itu tidak ada listrik. Maria keluar pagi-pagi seorang diri. Jalan menuju kuburan. Hubungan dia dengan Yesus membuat dia mengalahkan ketakutan yang terbesar dalam hidupnya. Hubungan dia dengan Yesus membuat dia tidak peduli dengan cerita banyak orang bahwa di kubur itu banyak setan. Saya tanya dulu, di kubur banyak setan? Di kubur banyak setan kok? Tidak tahu Pak, kok saya bukan setan. Ya tidak apa-apa juga. Tapi banyak orang selalu ingin mengatakan seolah-olah di kubur banyak setan. Berarti di sekitar Nunila sini, di Kapadala. Tidak. Setan juga bisa ada di dalam gedung kebaktian ini. Tidak harus di kuburan. Tidak. Setan ada di sini. Tapi yang pasti yang ingin ditunjukkan di sini bahwa hubungan yang baik dengan Yesus mengalahkan ketakutan terhadap setan. Maka saya kira pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu begitu serius bagi kita. Kita yang takut setan atau setan takut kita? Boleh dijawab ini. Kita takut setan atau setan yang takut kita? Atau kita ada setan bakas takut? Kadang-kadang setan kas takut kita, kadang-kadang kita kas takut setan. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Tapi kenapa jawab setengah hati sekali? Kerinduan kita mengatakan setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Ya, Kenapa ya begitu? Saya pernah bilang dari mimbar ini. Kita takut setan karena banyak orang percaya Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan tanpa akal budi. Tanpa akal budi. Baca Efesus pasal 6 ayat 11 dan seterusnya bilang begini. Iblis takut terhadap doa orang-orang percaya. Doa membuat iblis lari, ketakutan. Petrus juga bilang begitu. Tapi kita tidak. Banyak ibu-ibu keluar malam tidak berdoa. Apalagi ibu hamil. Dorang ambil paku 10 senti tusuk di konde. Begitu. Tapi di agape tidak ada begitu. Setan tidak takut paku. Hanya orang yang otak kurang betul yang lawan setan pakai paku. Kalau setan takut paku, kita minta rapat majelis jemaat, semua uang kas beli paku saja. Kita bagi-bagi ke jemaat dan kita berhenti berdoa. Coba lihat anak-anak yang baru lahir. Umur 0 bulan sampai 1 tahun. Anak sumontok bagus-bagus, putih, merah lagi. Celana bagus, baju bagus, kancing 3. Dia pun mama tambah apa kok di sini? Tambah apa ya? Ganoak untuk apa? Saya melayani di Amnuban Timur, mau keluar malam, jemaat bilang, Pak Pendeta, jangan lupa bawa ganoak. Untuk apa? Usir setan, lu yang setan. Ya kan memang setan tidak takut ganoak. Setan takut doa. Hanya orang yang otak kurang betul melawan setan pakai ganoak. Setan lucu melihat itu keadaan, lucu sekali dia. Bayangkan kalau pendeta khotbah begini pas, tepat. Tiba-tiba cicak bilang begini. Dan beberapa orang langsung bilang, lihat cicak menyahut itu. Makin bingung kita percaya Tuhan atau percaya cicak. Makin kacau itu. Lanjut. Maria sampai ke kubur itu.
Dan dia tidak menemukan apa-apa. Justru batu kubur itu telah terguling. Dia kecewa sekali. Dia pulang kasih tahu Petrus. Petrus dan Yohanes lari dahulu ke sana. Maria berdiri di depan pintu kubur itu, melihat ke dalam. Maria kacau sekali. Anda baru memahami galau di tahun 2014. Dan Maria sudah galau dari 2000 tahun yang lalu. Saya periksa kamus, apa itu galau? Dan ternyata galau berarti pikiran yang kacau tidak karuan. Dan Maria mengalami itu. Siapa yang sementara ini galau, angkat tangan. Tidak ada saya lihat dari muka ini, muka tidak galau semua. Luar biasa. Pikiran dia kacau, kenapa? Orang yang dia cari tidak ada. Tapi hati-hati dengan galau. Kenapa? Karena galau itulah ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh Maria. Dan ini bermasalah dalam perjalanan hubungannya dengan Yesus. Satu, karena galau, Maria melupakan janji Tuhan. Dia lupa. Kenapa? Karena galau. Karena pikirannya kacau. Janji Tuhan diucapkan 4 kali. Anak manusia memang akan mati. Tapi kemudian dibangkitkan kembali. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Dan itu terjadi, Tuhan benar-benar bangkit. Tapi karena galau dia lupa janji Tuhan. Dia lupa sekali. Dan ini sesuatu yang bermasalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ternyata oleh karena persoalan-persoalan kita yang besar, oleh karena pergumulan-pergumulan kita yang berat, oleh karena sejumlah pikiran harus ada di dalam otak kita, dan kemudian kita melupakan janji Tuhan. Yesus kemudian merasa penting untuk datang kepada mereka yang sungguh-sungguh galau itu. Termasuk seperti Maria Magdalena. Yang menarik bahwa setelah dia galau itu, pikirannya tidak karuan itu, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang salah lagi. Dia bilang apa? Ketika malaikat itu bertanya, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Dia bilang begini, "Mayat Tuhanku dicuri orang." Saya tanya dulu, benarkah mayat Tuhan Yesus dicuri? Tidak Lalu kenapa Maria dengan yakin sekali mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri? Dia punya perasaan mengantar dia pada kalimat-kalimat yang salah. Dia tidak melihat tapi berani mengatakan sesuatu dengan pasti. Dia hanya berasumsi. Dia hanya menduga. Dia hanya berinterpretasi. Dan kemudian dia mengatakan seolah-olah kenyataan itu ada. Padahal tidak. Mayat Yesus tidak dicuri. Maria yang ngomong sembarang. Yesus bangkit, bukan dicuri. Tapi karena dia tidak melihat, dia berkata dengan pasti mayat Yesus dicuri. Dan itu kesalahan yang fatal. Saudara-saudara, kenapa manusia diciptakan 2 mata, 2 telinga, dan hanya 1 mulut? Jawabannya menarik sekali. Supaya orang 2 kali lihat, 2 kali dengar, baru 1 kali omong. Lihat berulang-ulang, dengar berulang-ulang, baru omong 1 kali. Semua di sini memang telinga 2, mata 2 dan mulut 1. Tidak ada yang mulut 7, tidak ada mata, tidak ada telinga. Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara benar itu ada. Kalau tidak kita bisa salah. Banyak orang lebih mengembangkan interpretasi. Saya pernah katakan dari sini, apa itu interpretasi? Interpretasi itu misalnya ada 1 orang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa masuk di dalam 1 kamar padahal mereka bukan suami istri. Ada bapak ibu duduk di situ, terus saya tanya bilang begini, siapa yang di itu kamar? Terus beberapa orang bilang begini, Pak ini dan ibu itu. Oke. Terus saya tanya, dong buat apa di situ? Pasti ada yang bilang begini, tahu sendiri ya. Tahu sendiri. Tahu sendiri apa? Oh, saya tidak tahu, suruh saya tahu sendiri. Tapi orang berani sekali mengatakan tahu sendiri ya.
Kira-kira ketika dia bilang tahu sendiri itu maksudnya baik atau buruk? Lebih baik kalau tidak tahu tidak usah omong. Dong ada buat apa di situ? Tidak tahu Pak. Lebih bagus toh. Atau kalau mau tambahkan, tambahkanlah yang benar. Dong buat apa di situ? Tidak tahu Pak. Kemungkinan besar dong ada berdoa Pak. Lebih bagus. Lebih bagus toh. Daripada kita pitambah barang yang tidak baik. Dunia ini kacau, gereja kacau, rumah tangga kacau, dan banyak hal terjadi kekacauan oleh karena banyak orang bicara tanpa bukti. Hanya omong, tidak lihat, tidak tahu, tapi bicara. Saya bilang kepada kita, saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Satu saat saya mau bawa anak-anak ke Pulau Dana, Pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni di sana. Kami tidak jadi jalan juga. Malam-malam datang sejumlah nelayan, mereka bilang begini, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu Pak, kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow begitu. Tapi saya lihat dia terlalu serius, saya takut masuk di situ. Pak Pendeta, kalau kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Kok? Iya, lu pernah di sana? Tidak. Kesian itu Bagaimana orang bisa yakin? Bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana kita disebut saksi kalau kita sendiri tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar langsung, tidak pernah alami langsung, tapi bicara tentang Tuhan? Tidak bisa. Pengalaman Maria Magdalena memberi catatan yang serius bagi saya dan saudara. Kalau tidak tahu, tidak usah omong. Kalau tidak melihat, tidak usah omong. Diam-diam sah. Biar semangat mau omong di atas rata-rata juga diam-diam sah. Tidak usah bikin kacauin dunia. Diam-diam. Tapi di sini tidak ada yang begitu Di sini semua bicara berbasis data. Luar biasa. Macam kayak mahasiswa saja itu. Saudara-saudara, betapa pentingnya menjadi saksi yang sungguh-sungguh mengalami, melihat, merasakan, baru mengatakan kepada orang lain. Kalau tidak, masalah. Berikut. Yang menarik adalah ketika Yesus berdiri dekat dia. Yesus bertanya kepada dia, Ibu, kenapa ibu menangis? Siapakah yang ibu cari? Maria tambah satu lagi. Dia bilang begini, dia kira itu orang adalah penunggu taman. Terus dia bilang begini, Bapak, kalau memang Bapak yang mencuri mayat Tuhanku, di mana engkau meletakkannya supaya saya pergi dan mengambil? Su omong sembarang lain, tuduh orang lain. Baru tuduh Yesus yang dia cari. Aneh itu Kenapa dia soal? Galau. Su omong bilang mayat Yesus dicuri. Yesus sendiri langsung tanya dia. Dia menyangka Yesus penunggu taman. Lantas dia tuduh Yesus. Pasti engkau yang curi. Kalau saya yang Yesus, saya bilang, lu kira saya curi saya pun diri? Aneh itu. Kita makin buat pernyataan yang makin kacau. Ada di sini yang biasa tuduh orang kok. Ada biar Tuhan saya yang tahu Pulang kita amankan sudah supaya berhenti. Lah sedikit dunia sukiamat ini berhenti dan tuduh-tuduh orang. Betapa. Hanya karena persoalan yang ada pada diri kita, orang lain menjadi korban tuduhan. Kenapa sekarang orang tuduh orang? Jawabannya sederhana, hanya dua. Satu, orang tuduh orang supaya dia segera mendapat kepastian. Pembuktian cepat. Tapi yang kedua, kemungkinan besar orang tuduh orang karena dia ingin menghindar. Dia hanya mau cari kambing hitam. Dia mau orang lain yang bertanggung jawab. Dan inilah peristiwa yang terjadi di sekitar kebangkitan Yesus. Pada saat dunia menunggu sekali kapan Yesus bangkit, justru kebangkitan Yesus diisi oleh ketidakpercayaan orang-orang. Bahkan yang paling aneh, waktu itu ada para pengawal. Pengawal berdiri di situ. Tentara Romawi tidak diragukan kapasitas mereka.
Tapi mereka mau supaya terima uang dan bilang begini, mayat Tuhan dicuri. Pandai Yohan berkhotbah pada saat pembukaan sidang majelis sinode kemarin. Pak Yohan bilang begini, saya heran dengan itu pengawal-pengawal. Saya heran dengan para tentara itu. Mereka disebut bodoh. Kenapa? Bayangkan tentara jagap, nelayan-nelayan bisa curi. Yang lebih hebat nelayan atau tentara? Kalau dijaga saja masih bisa curi. Sangat tidak menunjukkan kualitas. Dan itu menghiasi cerita tentang kebangkitan Yesus. Bukan saja itu. Kemudian orang menjadi salah kenal. Yang terjadi dalam cerita selanjutnya adalah Maria salah kenal sama Yesus. Padahal Yesus berdiri benar-benar di depan dia. Dia tidak kenal Yesus. Kenapa Maria tidak kenal Yesus? Jawabannya sederhana. Karena Maria sementara mencari Yesus yang mati. Padahal Yesus yang mati itu sekarang telah bangkit. Maka kalau kerinduan dia hanya menemukan Yesus yang mati, dia tidak akan pernah menemukan Yesus yang mati. Karena Yesus yang mati itu sungguh-sungguh bangkit. Sekarang saya tanya kita. Kita cari Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Kita cari Yesus yang mati atau Yesus yang hidup? Yakin cari yang hidup? Yakin sekali atau kurang yakin? Oke, yakin kita cari Yesus yang hidup. Sekarang kita uji. HP itu barang hidup atau barang mati? Mati. Maka kita bisa atur HP menurut kita pun mau. Motor barang hidup atau mati? Mati. Karena dia mati kita bisa atur ikut kita pun mau. Oto barang hidup atau barang mati? Mati. Karena dia mati kita bisa atur ikut kita pun mau. Yesus hidup atau mati? Karena Yesus hidup kita tidak bisa atur dia menurut yang kita mau. Tapi coba periksa doa-doa kita. Berapa banyak doa kita yang paksa Tuhan ikut kita pun mau? Bukankah itu mengandaikan bahwa saya dan saudara rindu membuat Yesus menjadi barang mati? Supaya dia ikut dan melayani apa yang kita mau. Saya dan saudara mengatakan, kita cari Yesus yang hidup. Oke. Kenyataan membuktikan kita rindu Yesus menjadi barang mati. Supaya kita atur menurut apa yang kita mau. Yesus hidup. Motor mati. Kita bisa atur. Karena Yesus hidup. Kita tidak bisa atur dia menurut yang kita mau. Dia atur kita. Tapi ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, saya berdoa sampai pemalas. Pemalas kenapa? Karena Yesus belum ikut dia pun mau. Makanya dia pemalas berdoa. Saudara-saudara, dalam satu saat yang tidak dikenal itu, Yesus tidak panjang lebar. Yesus tidak mengatakan, ini ya saya Yesus yang engkau cari itu. Tidak. Yesus hanya memanggil dia dengan menyebut namanya. Maria. Maria langsung ingat, oh ini Yesus. Maria. Cukup nama disebut, dia langsung tahu ini Yesus. Ada sesuatu yang mendalam sekali di situ. Apa itu? Sesuatu itu adalah hubungan mereka baik sekali. Dia mengenal benar ketika Yesus memanggil. Hubungan dia beberapa saat dengan Yesus yang begitu dekat, tahu benar ketika Yesus memanggil. Berarti, yang ingin saya sampaikan bagi kita bahwa siapa yang merasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan selama ini, telinganya peka, hatinya peka. Ketika Yesus memanggil, dia sadar kalau Tuhan memanggil. Dia tahu kalau Tuhan memanggil. Karena hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Dia sadar benar ketika Kristus memanggil. Saya berkhotbah di pedalaman timur. Orang-orang tidak suka dengar khotbah bagian terakhir ini. Karena saya bilang begini. Di timur ini ada dua macam bunyi gong. Bunyi gong. Dalam bahasa timur gong disebut sene.
Bunyi yang pertama itu bunyinya begini. Teng, 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 teng. Itu senekle. Itu bunyi lonceng gereja. Dan ketika bunyi lonceng itu, ada beberapa suami bilang kepada dia pu istri, Mama, hom naokit. Dalam bahasa Indonesia berarti, Mama, lupikas kita. Kalau bunyi lonceng gereja. Tapi ada satu bunyi lonceng yang lain. Bunyi sene yang lain. Dia pun bunyi begini. Titu, 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 titu. Itu bunyi gong pesta. Dan ketika bunyi gong pesta, suami-suami tadi yang mengatakan, Mama hom naokit, dia rubah dia pun kalimat, Mama hom paokit. Dalam bahasa Indonesia berarti, Mama lu tunggu kok saya empi. Bayangkan itu Kalau doa Mama lu empi, tapi kalau pesta Mama saya empi. Untung itu tidak ada di agape. Kalau tidak saya marah betul itu. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan sadar ketika Tuhan memanggil dia. Rasa sekali ketika Tuhan memanggil dia. Peka sekali untuk hal itu. Dan itu yang membawa Maria kemudian mengenal Yesus. Itu yang membuat Maria kemudian sadar dan memanggil guru. Itu yang membuat kemudian dia pulih dari segala sesuatu. Maka hari ini kalau saya rindu mengatakan kepada saudara, saudara rindu dipulihkan, maka saudara harus punya hati dan telinga yang peka terhadap Tuhan. Dan bagaimana hati dan telinga itu peka terhadap Tuhan? Bahwa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik. Mengenal Tuhan dengan baik. Kebangkitan Kristus membawa sebuah perspektif baru. Perspektif apa itu? Ketika Thomas hanya rindu melihat, Yesus mengatakan kepada Maria untuk mendengar. Dua hal yang berbeda, tapi dua hal ini begitu penting. Kalau saya dan saudara hanya cenderung melihat. Melihat itu cenderung membangun jarak. Kalau saya rindu lihat Pak Lulu, kan beliau harus di sana, saya di sini. Engkau di sana, aku di sini. Kita baku lihat. Tapi mendengar adalah sesuatu yang tumbuh di dalam. Masuk di sini. Melihat ada kemungkinan memisahkan kita. Dan komunikasi kita bisa terputus. Tapi mendengar sesuatu yang ada di dalam kita. Maka Injil mengatakan iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan melihat bukti, mendengar. Saya ingin memprovokasi kita untuk sadar bahwa melihat itu cenderung membangun jarak. Kalau saya duduk dan melihat istri saya, melihat fotonya, saya bisa lihat sambil senyum-senyum. Membayangkan 10 tahun lalu ibu begini, sekarang begitu. Tapi tidak ada sesuatu yang pesan yang saya dapat. Ada kemungkinan ketika ibu tidak ada, saya juga bisa nakal-nakal sedikit. Karena dia tidak melihat. Tapi mendengar selalu harus mengingatkan kita. Baik dia ada, baik dia tidak ada. Itulah mendengar. Kebangkitan Kristus membawa kita pada perspektif itu. Mendengar, merombak dan membongkar jarak yang kita bangun oleh karena kerinduan hanya melihat. Pada saat kerinduan terbesar dari kita adalah melihat wajah Tuhan. Tapi Yohanes 14 mengatakan begini. Kalau Anda hanya rindu melihat wajah itu, Anda seperti orang yang kurang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 8. Ketika Filipus rindu melihat wajah Yesus. Mendengar. Lalu Yesus bilang begini. Jangan pegang aku. Jangan tahan aku. Biarkan aku pergi kepada Bapakku dan Bapa. Pergi dan sampaikanlah kepada teman-teman. Engkau melihat aku. Jangan tahan aku. Jangan batasi Tuhan.
Jangan. Jangan menjadikan Tuhan milikmu sendiri. Jangan. Jangan palang Tuhan di sini. Kebangkitan Kristus harus menjadi sesuatu yang memberitakan keluar melewati batas-batas. Kalau dosa di Taman Eden adalah dosa karena melangkah melewati batas, pengampunan dan kebangkitan Kristus melangkah melewati batas itu supaya dipulihkan. Hari ini saya ingin mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa berhenti menahan Tuhan di sini. Tuhan Yesus bukan milik orang agape. Dia milik semua orang. Dan berita itu harus menjadi bagian semua orang. Dia harus berjalan keluar. Tidak orang butuh Tuhan datang ke sini. Kita keluar seperti Maria berbicara kepada orang lain. Tuhan bekerja lebih besar daripada batas-batas pilar-pilar gereja Tuhan. Tuhan bekerja di luar batas-batas dogmatika gereja Tuhan. Tuhan bekerja melewati ruang dan waktu sekalipun. Karena itu berhenti membatasi Tuhan di sini. Kita yang keluar, Maria tidak usah pegang saya, tapi pergi dan beritakan kepada orang lain. Ingat, kalau kita pernah punya teman akrab, 20 tahun tidak bertemu. Ketika kita satu kali bertemu, jarang mereka tanya berapa kekayaan kita. Pertanyaannya sederhana, berapa anak-anakmu? Pertanyaan itu harus kita geser sedikit untuk sebuah program penginjilan. Berapa orang yang kamu bawa kepada Kristus sekarang? Berapa orang yang kemudian benar-benar menyatakan engkaulah Bapa rohaninya? Berapa orang yang kemudian sadar benar bahwa oleh karena kebangkitan Kristus, berita itu disampaikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan terus sampai ke ujung-ujung bumi. Bayangkan, bertahun-tahun kita percaya Kristus, bertahun-tahun kita bergereja, dan kemudian orang tanya, berapa orang yang kau telah perkenalkan tentang Tuhan? Dan kita mengatakan, aduh tahulah, itu tugas pendeta, bukan saya. Maka kita gagal dalam membangun hubungan dengan Kristus. Mengenal Kristus itu berarti kita diberi kesempatan lebih dahulu dan kemudian mengajak semua orang mengenal Kristus. Karena dia sudah bekerja di luar batas. Dia lebih besar dari semua itu. Ada berapa banyak orang sekarang yang kita doakan secara diam-diam supaya Tuhan bekerja bagi mereka. Ada berapa banyak? Mungkin dia suami kita, mungkin dia istri kita, mungkin dia anak-anak kita, mungkin dia orang tua kita. Dan kalau saya dan saudara diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengenal Kristus, mereka pun harus menjadi tempat di mana Injil Tuhan sampai kepada mereka. Harus. Kalau tidak, sekali lagi kita gagal dalam pengenalan akan Kristus. Dan itu yang menarik. Aneh. Bapak Ibu, kalau sebentar kita pulang, saya bagi-bagi kasih kita uang satu orang 100.000, senang kok tidak Pasti senang walaupun kecil jumlahnya. Pasti cerita orang lu rugi soalnya pergi gereja, Pak Pendeta itu kasih kita uang. Kematian dan kebangkitan Kristus harganya lebih di atas 100.000. Tapi ketika kita dapat itu, mulut kita tidak mampu mengatakannya bagi orang lain. Dapat pulsa 5.000, secerita keliling kampung. Kenapa Yesus mati dengan harga yang mahal, orang tidak berani cerita keliling kampung. Saya pernah bilang dari sini, saudara-saudara, saya melayani di satu tempat pada saat syukuran orang nikah, saya berkhotbah tentang lidah. Terus lidah itu, dari satu lidah yang sama orang bisa mengucapkan kata-kata berkat juga kata-kata makian sekaligus. Terus dua orang bilang begini, memang lidah tak bertulang Saya bilang iya. 2 menit kemudian dia bilang, memang lidah tak bertulang Iya. 2
2 menit lagi dia bilang, memang lidah tak bertulang. Lama-lama ini ibadah jadi kacau. Maka saya pas mereka bilang, memang lidah tak bertulang. Saya bilang, tidak, lidah sekarang su bertulang. Pak Pendeta, kok tadi Pak Pendeta setuju? Ini tidak, sekarang lidah su bertulang. Ya. Bagaimana bisa begitu? Iya, sekarang lidah bertulang. Pak bisa jelaskan? Bisa. Coba Pak jelaskan. Memang lidah tak bertulang. Tapi lidah menjadi bertulang ketika saya minta Bapak 2 orang datang ganti saya khotbah di sini. Mari. Jadi bertulang Itu lidah yang tadinya tidak bertulang, sekarang dia pun tulang bisa 70 atau 80. Tapi kita di sini lidah tidak bertulang semua. Maka Anda jangan heran, kita akan berjumpa dengan orang yang dia cerewet sekali, tapi ketika kita bilang sebentar lu doa makan, dia lu sembarang kira mau bohong di lupung kawan. Dan itu tandanya dia pun lidah bertulang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, untuk